Bukan hanya fase generatif yang dibagi menjadi dua, antara fase bunga dan buah. Fase vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan awal dan vegetatif lanjut. Dari dua fase yang berbeda, kombinasi pupuk yang diberikan juga berbeda pula. Baik dari kocor, sampai semprotnya. Akan kita bahas secara detail. Pada fase adaptasi, antara 5 hingga 1 minggu setelah tanam, sebenarnya belum banyak pupuk yang harus diberikan. Selain hanya menjaga kondisi tanah tidak kering, yang perlu dilakukan adalah antisipasi hama-hama awal tanam saja. Pada saat adaptasi ini, tanaman cukup sensitif. Ketika mulai nampak tunas-tunas bermunculan, saat itulah baru bisa dikatakan fase pertumbuhan awal. Pada dasarnya, kebutuhan pupuk pada fase ini tidak terlalu banyak. Karena masih terbantu dengan pupuk dasar yang juragan berikan sebelumnya. Maka, pemupukan susulan pertama kali dilakukan pada umur 15 hari setelah tanam. Komposisinya terdiri dari pupuk NPK seimbang 800 gram, boleh 16-16 atau 15-15, ZA 100 gram, dan KNO3 putih 100 gram. Dosis tersebut untuk takaran 100 liter air. Dan untuk menjaga tanah tetap sehat, juga pupuknya benar-benar terserap oleh tanaman, tambahkan asam humat sebanyak 100 gram. Setiap tanaman di fase pertumbuhan awal, membutuhkan kocoran 200 ml dari campuran ini. Lain lahan, lain keadaannya. Pada kondisi tertentu, tanaman juga membutuhkan pupuk semprot. Di fase pertumbuhan awal ini, saya sarankan menggunakan pupuk organik cair saja, yang memiliki kandungan enzim metabolisme. Enzim adalah salah satu zat yang berfungsi sebagai katalisator dalam metabolisme tanaman. Yang mana, apabila kandungan enzim dalam tanaman maksimal, maka proses penyerapan hara menjadi lebih cepat. Dan akibatnya, tanaman menjadi terlihat lebih sehat. Misalnya dengan Orbios, yang harganya 50 ribuan. Atau dengan Figurin yang harganya 60 ribuan. Diaplikasikan pada tanaman secara semprot setiap 7 hari sekali saja. Bila diperlukan, boleh aplikasikan ZPT Gibberellin dan Sitokinin. Dua jenis hormon pengatur tumbuh ini kalau dijadikan satu, akan mempercepat pertumbuhan tunas baru. Cukup berikan 1 kali saja ya juragan, tidak perlu berlebihan. Gabungan antara Gibberellin dan Sitokinin ini bisa juragan temukan dalam merek Spin. Harganya hanya 30 ribuan per 100 ml. Diberikan hanya dengan dosis 0,5 ml per liter saja. Aplikasinya baik di sore hari agar lebih efektif. Tanda tanaman sudah memasuki fase vegetatif lanjut, adalah ketika tanaman sudah membentuk jaringan kayu secara jelas, dan membentuk cabang-cabang pertumbuhan tunas-tunas lateral. Umumnya dimulai pada 22 hari setelah pindah tanam. Ada kalanya sudah ada bunga yang muncul, meskipun belum banyak. Campuran pupuknya masih menggunakan NPK seimbang seperti tadi dalam dosis yang dinaikkan. Juga dalam kombinasi yang berbeda. Pupuk yang dibutuhkan adalah NPK seimbang sebanyak 1.200 gram, ZA 250 gram, MAP atau sejenis Ultradap 75 gram, dan asam humat 200 gram. Dosis tersebut juga untuk 100 liter air. Untuk kocor, 250 ml per batang. Interval aplikasinya 7-10 hari sekali, hingga tanaman masuk fase berbunga. POC yang memiliki kandungan enzim metabolit bisa diaplikasikan lagi,
Untuk penyemprotan daun setiap 7 hari sekali. Saat tanaman mulai bertunas atau saat perubahan dari fase vegetatif ke generatif, adalah waktu yang paling tepat untuk aplikasi POC. Nah, di fase vegetatif lanjut ini, juga mulai diaplikasikan pupuk kalsium. Pupuk kalsium mempengaruhi pengangkutan air dan hara-hara lain. Bekerja sama dengan kalium dalam menjaga tata fungsi air dalam sel tanaman. Jadi, bisa terhindar dari kekeringan. Pupuk kalsium juga diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru bagi tanaman, pemanjangan sel-sel, sintesis protein, dan pembelahan. Kalsium diberikan dengan cara semprot dalam 2 kali aplikasi kalau di fase ini. Interval 7 hari, dengan dosis 1 gram per liter. Kalau bisa, kalsium yang digunakan juga memiliki hara mikro, sehingga tidak perlu menambahkan pupuk mikro lagi. Seperti pada pupuk black kalsium. Harganya 35 ribuan per kilogramnya. Kandungannya terdiri dari kalsium oksida 53%, humat 2,2% dan beberapa hara mikro. Sedari awal, perlu kita bedakan dulu fase vegetatif tanaman. Untuk bisa memberikan pupuk yang sesuai dengan kapasitas penyerapan tanaman. Agar tidak terjadi yang namanya overdosis pupuk. Sekian, dan sampai jumpa.